Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahra Rejani Kurniawan dengan nomor NPM 20310027 dari kelompok 4. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang GCS atau skill lab kedua, yaitu GCS atau yang disebut dengan Glasgow Coma Scale. Untuk pemeriksaan penilaian singkat dari GCS itu ada pemeriksaan fungsi motoris dan sensorik, lalu pemeriksaan refleks, fisiologis dan patologis. Lalu respon pasien yang diperhatikan itu cukup mencakup 3 hal. Yang pertama itu ada membuka mata, bicara, dan motorik. Hasil pemeriksaan bisa dinyatakan dalam derajat atau skor yang rentan dalam angka 1-6 tergantung respon dari pasien. Terus cara penulisan untuk GCS ini berurutan dari E, V, dan M, atau E itu eyes, V itu verbal, M itu motorik. Lalu sesuai nilai yang didapatkan, pasien yang sadar dan suatu reaksi tidak bisa dinilai. Lalu apabila derajat kesadarannya itu ada beberapa macam, ada sadar itu dapat berorientasi dan komunikasi. Somnolence itu dapat digugah dan berbagai stimulasi, bereaksi secara motorik atau verbal, kemudian terlelap pagi, gelisah atau tenang. Lalu ada stupor, yaitu gerakan spontan, menjawab refleks terhadap rangsangan nyeri, pendengaran dengan suara keras, dan penglihatan kuat. Lalu ada semikoma, yaitu dia tidak terdapat respon verbal, reaksi rangsangan kasar, dan ada yang menghindar, kayak contohnya menghindari tusukan. Kalau koma berarti dia tidak bereaksi terhadap stimulasi. Lalu ada kualitas kesadaran. Yang pertama itu ada compos mentis, yaitu dia berarti bereaksi secara adekuat. Lalu ada absentia drowsy atau disebut juga dia tuh kesadaran tumpul, itu dia tidak tidur, tidak begitu waspada, perhatian terhadap sekeliling berkurang. Lalu ada konfusit. Kalau konfusit itu disorientasi terhadap tempat, orang, dan waktu. Kalau delirium itu kayak mental motoriknya kacau dan halusinasi. Lalu ada apatis, dia tidak tidur, acuh tak acuh, tidak bicara, dan pandangan hampa. Lalu di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam waktu pemeriksaan GCS, yaitu pemeriksaan yang dilakukan secara bersamaan, pemeriksaan pada prakteknya tindakan mengobservasi EMP, yaitu eyes, motorik, dan verbal, dapat melakukan dalam satu waktu. Lalu teknik bertanya yang tepat, jadi pertanyaan itu harus jelas dan keras, khusus pasien compos mentis dan somnolent. Lalu ada teknik memberikan rangsangan nyeri yang tepat, kayak menekan dengan keras di prosesus sifoideus, lalu menekan ujung kuku tangan dengan pulpen atau jepitan jari, lalu menekan bagian tulang kelopak mata, lalu kemudian bisa mencubit atau memilin dari bagian tubuh. Lalu di sini ada beberapa skor dari penilaian GCS, yaitu kalau kita pertama dari eyes dulu ya, atau yang disebut dengan membuka mata. Yang pertama itu ada spontan. Kalau dia membuka mata spontan, misalnya pasien dipanggil, Pak, dia langsung membuka mata, berarti nilainya 4. Kalau dia membuka mata dengan perintah, misalnya dia tutup mata, lalu dia misalnya, Pak, buka matanya, pasien membuka mata, berarti nilai eyes dia itu 3. Lalu dia bisa membuka mata dengan rangsangan nyeri, misalnya kita harus cubit dulu bagian tubuhnya baru dia buka mata, berarti nilai eyes-nya itu 2.
Kalau dia sama sekali udah dipanggil dan diberi rangsangan dia tidak memberikan respon, berarti nilai dia 1. Lalu untuk yang kedua, di sini ada verbal. Untuk yang pertama itu kita berbicara atau bertanya dengan jelas dan dia menjawabnya juga dengan jelas. Misalnya kita tanya alamat, sakitnya di mana, terus dia bisa gini kenapa, dia jawabnya dengan jelas, berarti nilai dia 5. Kalau dia bicara membingungkan, misalnya dia jawab pertanyaannya sesuai tapi jawabannya nggak sesuai kenyataan. Misalnya dia jatuh di motor tapi dia jawabnya apa, berarti nilai dari verbalnya 4. Lalu kata-kata yang tidak tepat atau dia tuh kita kasih pertanyaan tapi tidak sesuai dengan dia menjawab tidak sesuai dengan pertanyaannya, berarti nilainya 3. Lalu misalnya kita kasih pertanyaan juga tapi suaranya kita tidak mengerti suaranya, berarti nilai verbalnya 2. Kalau dia sudah ditanya sebanyak apapun dan sudah seperti yang tadi, penilaian yang tadi tapi tidak ada respon, berarti nilai verbal dia 1. Lalu untuk yang motorik, kalau motorik itu misalnya dia mengangkat badan atau tangan sesuai dengan perintah kita. Misalnya, Pak, angkat tangannya. Dia mengangkat tangannya, berarti nilai motorik dia 6. Lalu dia dapat melokalisir nyeri, jadi dia ngasih tunjuk sakitnya itu di mana. Misalnya di tangan, dia nunjukin tangan, berarti nilai verbalnya, nilai motoriknya itu 5. Kalau dia misalnya menarik area yang sakit berarti nilai motoriknya 4. Kalau dia menarik fleksi anggota badan yang dirangsang nyeri, itu nilainya 3. Lalu kalau dia menarik ekstensi anggota badan yang badan dirangsang nyeri itu 2. Kalau tidak ada respon sama sekali, berarti dia nilainya 1. Untuk penilaian GCS, kalau 14 sampai 15 itu dia CKR atau cedera kepala ringan. Kalau nilai GCS 9 sampai 13 dia CKS itu cedera kepala sedang. Kalau GCS-nya nilainya 3 sampai 8 berarti CKB, cedera kepala berat. Atau kalau di skor GCS itu diklasifikasikannya kalau 14 sampai 15 kompos mentis, kalau 12 sampai 13 apatis, kalau 11 sampai 12 somnolen, kalau 8 sampai 10 stupor, kalau skornya kurang dari 5 berarti dia koma. Mungkin untuk pemeriksaan motorik itu yang harus dilakukan itu adalah bentuk dan volume otot. Kita harus perhatikan gerakan, kekuatan, tonus, refleks fisiologi dan patologi, lalu klonus. Lalu untuk yang pemeriksaan sensorik itu yang harus diperhatikan itu ada pasien harus kompos mentis, lalu penderita tidak boleh dalam keadaan lelah, prosedur pemeriksaan harus benar-benar dimengerti, lalu ada cara dan tujuan pemeriksaan harus dijelaskan kepada penderita. Terus yang dinilai bukan hanya tidaknya sensasi tetapi juga meliputi perbedaan sensasi ringan. Ajas simetris yaitu pemeriksaan bagian kiri yang harus selalu dibandingkan dengan bagian kanan. Lalu ajas ekstrim, pemeriksaan dikerjakan di jari ujung di atas pemeriksaan dikerjakan dari ujung atas dan ujung bawah ke arah pusat untuk menjamin kecermatan pemeriksa, dikerjakan dengan sabar. Lalu pemeriksaan pada suatu saat tidak dapat dipercaya, membingungkan atau sulit dinilai, maka dilakukan pemeriksaan ulang. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.